Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih Jemaat Kristus Kasih Denpasar pada hari ini. Hari Rabu 17 Desember 2025. Tuhan akan memperlengkapi kita kembali dengan firman-Nya yang terambil dari Yesaya 5 ayat 20 dan yang kedua dari Roma 12 ayat 21. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas semua kasih kebaikan Tuhan kepada kami setiap saat. Khususnya pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami kembali ada dalam keadaan sehat dan selamat. Telah memberikan hari baru bagi kami yakin dan percaya Engkau telah menyiapkan berkat-berkat yang baru bagi kami, baik itu berkat rohani dan jasmani. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau menyiapkan makanan rohani bagi kami untuk kami dengar dan simak dan renungkan bersama. Untuk itu kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus hadir mengurapi, memenuhi hati kami, memberikan pencerahan, pengertian, dan kemampuan untuk melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saya bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu yang terambil dari Yesaya 5 ayat 20. Begini firman-Nya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang kedua dari Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya. Ya, saya memberikan tema renungan kita pada hari ini, yaitu diciptakan untuk berkata-kata dan berbuat baik. Bapak Saudara, setelah kita dijadikan baru dan dilahirkan baru oleh Tuhan, tentu kita sudah menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu kan yang dikatakan dari firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 12. Maksud saya 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Setelah kita dilahirkan kembali, tentu kita memiliki buah Roh Kudus. Sesuai yang tercantum dalam Galatia 5, 22 sampai 23 itu ya. Kalau kita untuk memudahkan menghafalkannya yaitu KSDK 5P. Salah satunya yaitu yang berkaitan dengan firman hari ini yaitu penguasaan diri atau pengendalian diri. Apa yang harus kita kuasai? Apa yang harus kita kendalikan sesuai dengan buah Roh Kudus yang 9 itu. Dalam kaitan ini yaitu kita harus mengendalikan, menguasai yaitu lidah kita. Supaya apa? Sesuai dengan firman dari Yesaya ini, supaya kita senantiasa memperkatakan kebenaran dan juga melakukan kebaikan di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kita harus menguasai lidah kita gitu ya. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dikatakan dalam Amsal 18:21 ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan menerima buahnya atau hasilnya. Jadi kita harus senantiasa mengendalikan, menguasai lidah kita gitu ya. Jangan kita senang memperkatakan dusta, memperkatakan kebohongan, memperkatakan kejahatan dan lain sebagainya, dan kata-kata kotor lainnya dan kata-kata yang jahat lainnya, apalagi pengajaran yang sesat dikatakan dalam Yesaya ini ya.
Karena kalau kita mengajar yang sesat tentu akan membawa dampak yang negatif. Bukan saja bagi kita, tapi juga bagi siapa saja yang mendengarkan perkataan-perkataan kita, gitu ya. Jadi lidah kita, perkataan, mulut kita, bibir kita harus kita kendalikan, harus kita kuasai dengan baik. Meskipun lidah kita ini tidak bertulang ya, namun kalau kita tidak menguasai, tidak mengendalikan, itu bisa membawa satu bencana, membawa satu malapetaka, bukan saja bagi kita, tapi juga bagi orang yang mendengarkannya. Baiklah, lidah, mulut, dan bibir kita senantiasa memperkatakan kebenaran, sehingga apa yang kita katakan itu benar-benar menjadi berkat, bukan saja bagi kita dan juga bagi orang lain, dan juga tentunya memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kita hati-hati ya dengan lidah kita yang tidak bertulang ini. Kalau istilah komputernya itu ya, yaitu di dalam komputer ada istilahnya software, yaitu perangkat lunak. Ya, kita harus menjaga komputer kita ya, supaya diisi senantiasa antivirus gitu ya. Kalau virus sampai menguasai komputer kita, yaitu software kita, nanti bisa hang data kita, bisa hilang, tidak bisa dibuka begitu ya. Nah, oleh karena itulah kita harus senantiasa menjaga lidah, mulut, dan bibir kita begitu ya. Karena kalau itu dimasuki oleh kuasa-kuasa jahat melalui perkataan kita, tentu nanti kita akan menuai malapetaka, menuai bahaya di dalam kehidupan kita. Terus ayat yang kedua, yaitu kita bukan saja berkata-kata yang baik, tapi juga harus berbuat yang baik. Ya, Tuhan telah memilih, menetapkan kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Tentu Tuhan menghendaki kita harus berbuat baik, sebagaimana Tuhan kita telah melakukan kebaikan kepada kita, yaitu menebus kita dari segala dosa, dari segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan, yaitu melakukan kebaikan yang tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi setelah kita menjadi anak-anak yang baru di dalam Tuhan, tentu kita sudah tahu apa itu kebaikan gitu ya. Jadi apabila kita sudah tahu kebaikan, tidak cukup hanya tahu saja tentang baik atau berbuat baik gitu ya. Karena ada firman Tuhan, apabila kita tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, kita berdosa. Nah, oleh karena itulah setelah kita diketahui atau setelah kita diberikan pengetahuan tentang kebaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya, tentunya kita harus senantiasa melakukan kebaikan sebagai bentuk syukur kita bahwa Tuhan telah melakukan kebaikan kepada kita. Nah, tentu ada banyak kesempatan di dalam kehidupan kita untuk melakukan kebaikan terhadap saudara-saudara kita, sesama kita yang kita temui di dalam pergumulan dan perjalanan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, jangan kita menahan kebaikan itu terhadap orang yang berhak menerimanya, padahal kita mampu melakukannya. Itu firman Tuhan mengingatkan kita ya, dalam Amsal 3 ayat 27 gitu ya. Meskipun itu adalah orang yang jahat terhadap kita, melakukan ketidakbaikan terhadap kita, kita tidak bisa membalas mereka dengan kejahatan meskipun mereka berbuat jahat kepada kita gitu ya. Tapi sesuai dengan firman di Roma 12 ayat 21, kita selaku anak-anak Tuhan harus senantiasa berbuat baik terhadap semua orang. Saya bacakan firman yang kedua tadi ya, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi meskipun
orang jahat terhadap kita, karena Tuhan menciptakan kita untuk berbuat baik. Seperti firman di Efesus 2 ayat 18 dan juga 2 Timotius 3 ayat 17, Tuhan menciptakan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sebagai bentuk bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur kepada kita. Dan tentunya juga kebaikan kita itu harus senantiasa didasari atas kasih-Nya Tuhan, gitu ya. Ada istilah good plus God. Good plus God itu adalah iman yang berkenan kepada Tuhan, iman yang sejati. Beda dengan good mean God itu ya. Kalau good mean God, kalau good itu kan kebaikan, yaitu O-nya 2, terus dikurangi God tanpa Tuhan, yaitu hasilnya 0, melompong gitu ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita melakukan kebaikan terhadap siapa saja, apapun bentuknya, baiklah itu kita dasari atas kasih-Nya Tuhan. Tidak ada pamrih di situ ya, tapi kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Jadi kita melakukan kebaikan, jangan jemu-jemu berbuat baik di dalam kehidupan kita, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai tentunya yang terbaik dari Tuhan. Jadi Tuhan selalu memperhitungkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita, jangan jemu-jemu berbuat baik, di samping tadi berkata-kata yang baik, begitu ya, dalam firman yang pertama itu. Karena ini sangat match, sangat connect begitu ya. Kita harus berkata-kata yang baik dengan mulut, lidah, dan bibir kita, dan juga melakukan hal-hal yang baik melalui seluruh kehidupan kita sebagai pertanda bahwa kita anak-anak Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan, sebagai bentuk bahwa kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, selanjutnya kita amini renungan ini dengan menaikkan pujian, mengasihi, mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan firman bagi kami dan mengingatkan akan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan telah tebus dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami.
pada saat ini kami telah menjadi anak Tuhan yang baru. Sebagai anak Tuhan yang baru, tentu Tuhan menghendaki kami supaya kami senantiasa berkata-kata yang benar dan juga berbuat baik di dalam seluruh kehidupan kami, sebagai bentuk kami adalah anak-anak Tuhan dan sebagai bentuk bahwa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Ajarlah kepada kami untuk selalu berbuat baik di dalam seluruh kehidupan kami, kepada siapapun yang kami temui di dalam kehidupan kami, meskipun begitu banyak ada orang yang melakukan kejahatan terhadap kami, namun biarlah Tuhan senantiasa menolong kami untuk selalu berbuat baik kepada mereka, sehingga di situ nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini, biarlah Tuhan menyimpan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini akan senantiasa memperbaharui dalam hidup kami dari hari ke sehari. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan buat keluarga kami, teman-teman kami, saudara kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami dalam setiap aktivitas, usaha, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati kami dalam setiap aktivitas pekerjaan usaha kami, sehingga di situ juga kami senantiasa memperkatakan yang baik dan juga berbuat baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat warga jemaat-jemaat Kristus Kasih ini, di mana Tuhan menempatkan kami untuk ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat Kristus Kasih dalam setiap aktivitas pelayanan mereka, sehingga di situ kami juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan untuk melakukan kebaikan dan juga memperkatakan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, demikian sepan kasih pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.